واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان المسلمون رحمكم الله، أوصي نفسي أولا وأفضلا وأوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Dalam kitab Nurul Absar diceritakan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, akankah engkau masih turun ke bumi setelah aku tiada?" Mendengar pertanyaan baginda Nabi, dengan santun malaikat Jibril menjawab, "Masih ya Rasulullah, aku masih akan turun ke bumi untuk mengambil 10 mutiara peninggalanmu." Mendengar jawaban malaikat Jibril, baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa 10 mutiara yang kau ambil itu?" Kemudian malaikat Jibril menjelaskan satu persatu. Mutiara yang pertama yang diambil oleh malaikat Jibril adalah arfa'ul barakah minal ardi. Aku, kata malaikat Jibril, akan mengangkat atau mengambil barakah dari bumi. Barakah itu ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Ketika barakah diangkat dari bumi, maka kemudian yang akan terjadi adalah hilang keberkahan semua, hilang keberkahan rizki, sehingga orang pada mengeluh dari apa yang diterimanya. Padahal sesungguhnya ketika rizki barakah pasti akan mencukupi keperluan hidupnya. Hilanglah barakah ilmu, sehingga banyak orang yang berilmu dengan gelar berderet-deret, tapi tidak menambah ketawaduan atau rendah hati, justru menambah ketakaburan atau kesombongan, merasa diri paling pintar dan paling benar. Ini karena keberkahan diangkat dari ilmunya. Itu yang pertama. Mutiara kedua yang diangkat oleh malaikat Jibril adalah arba'ul mahabbah min qulubil khalqi. Aku, kata malaikat Jibril, akan mengangkat atau mengambil rasa cinta di hati manusia. Ketika mahabbah atau rasa cinta pada manusia itu sudah diambil, maka jadilah manusia itu banyak yang saling memusuhi, saling curiga, saling menyalahkan antara suku ini dan suku itu. Mereka saling berperang.
karena rasa cinta diambil dari hati mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, mutiara yang dicabut oleh malaikat Jibril adalah arfa'us syafaqata min qulubil qarib. Aku, kata malaikat Jibril, akan mengangkat rasa kasih sayang dari hati keluarga-keluarga atau kerabat-kerabat, sehingga ketika rasa kasih sayang ini diangkat dari para kerabat, maka hubungan kekeluargaan di antara mereka semakin menipis dan semakin lama semakin hilang. Orang tua mencampakkan anaknya, anak menuntut orang tuanya, bahkan karena perkara-perkara sepele. Tidak jarang di antara anak dan orang tua mereka saling bunuh karena rasa kasih sayang telah diangkat dari hati mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, mutiara yang diangkat oleh malaikat Jibril adalah arfa'ul adlu min qulubil umara. Aku, kata malaikat Jibril, akan mengangkat keadilan dari hati para pemimpin. Ketika keadilan ini diangkat dari hati para pemimpin, maka terjadilah kemudian ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Ketidakadilan di bidang ekonomi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Fasilitas yang dibangun dengan biaya mahal, namun hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Ketimpangan di bidang politik, ketimpangan di bidang hukum, sehingga hukum diterapkan tidak seimbang. Hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kenapa? Karena keadilan telah diangkat, dicabut dari hati para pemimpin. Itu yang keempat. Yang kelima, mutiara yang diangkat oleh malaikat Jibril adalah arfa'ul haya minan nisa. Aku, kata malaikat Jibril, akan mengangkat atau mencabut rasa malu pada para wanita. Ketika rasa malu sudah diangkat, kemudian jadilah para wanita itu tidak punya rasa malu lagi, mengumbar-ngumbar aurat di mata umum. Bahkan kemaksiatan pun mereka tidak malu lagi untuk disebarluaskan. Kenapa demikian? Karena rasa malu sudah diangkat dari hati mereka. Padahal sesungguhnya al-haya'u minal iman. Rasa malu sebagian daripada iman. Ketika seseorang tidak punya rasa malu lagi, bisa jadi iman telah hilang dari hati mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Mutiara yang keenam yang diangkat oleh malaikat Jibril adalah arfa'us sabra minal fuqara. Aku, kata malaikat Jibril, akan mengangkat kesabaran dari orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ketika kesabaran ini sudah diangkat dari hati mereka, maka jadilah mereka tidak bisa menerima ujian dari Allah, baik itu kefakiran maupun kemiskinan. Sehingga mereka dengan cara apapun, mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka tidak lagi berpikir apakah ini baik atau buruk. Mereka juga tidak lagi berpikir apakah ini halal atau haram. Bagi mereka, asalkan kebutuhan hidupnya terpenuhi, persetan dengan semuanya. Karena kesabaran telah diangkat dari hati mereka. Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang diangkat oleh malaikat Jibril adalah arfa'ul wara'a wa zuhda minal ulama. Aku, kata malaikat Jibril, akan mengangkat atau mencabut sifat wara' dan sifat zuhud dari para ulama. Wara' adalah sifat kehati-hatian dari barang yang syubhat, apalagi yang haram. Sementara zuhud
adalah sifat tidak mementingkan dunia, sehingga ketika sifat sifat wara' dan zuhud ini diangkat dari para ulama, maka mereka tidak segan-segan berebut dunia, tahta dan kekuasaan. Padahal dalam Al-Quran ukuran ulama itu adalah innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut dengan Allah di antara hamba-hambanya itu adalah para ulama. Takutnya hanya kepada Allah. Ulama tidak boleh takut tidak menjadi ini dan itu. Penting jika sifat wara' dan zuhud ini masih ada di hati mereka. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, mutiara yang dicabut oleh malaikat Jibril adalah arfa'us syakha minal aghniya. Aku, kata malaikat Jibril, akan mengangkat atau mencabut sifat dermawan dari orang-orang kaya, sehingga ketika kedermawanan ini diangkat dari orang-orang kaya, maka mereka akan mengambil hartanya tanpa peduli siapa yang ada di sekitarnya, tanpa peduli ada orang yang memerlukan pertolongannya. Bagi mereka tidak penting. Kenapa? Karena sifat dermawan sudah diangkat dari hati orang-orang kaya. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, mutiara yang diangkat oleh malaikat Jibril adalah arfa'ul Quran. Aku, kata malaikat Jibril, akan mengangkat atau mencabut Al-Quran. Yang diangkat atau dicabut adalah ruh Al-Quran itu, sehingga Al-Quran hanya menjadi sekedar tulisan yang dibaca tanpa ada makna dan tanpa ada pengamalan. Karena ruh Al-Quran sudah dicabut, sehingga Al-Quran tidak lagi menjadi panduan dan pedoman hidup bagi seorang muslim. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuhu wa minal imani illa rasmuhu wa minal qur'ani illa harfuhu. Kelak suatu zaman akan datang kepada umatku, kata Rasulullah, di mana tidak lagi tersisa Islam kecuali hanya tinggal namanya saja. Iman yang tersisa hanya tinggal tulisannya saja, dan Al-Quran hanya bersisa tinggal hurufnya saja. Artinya Al-Quran kelak tinggal nama. Kita beragama Islam tapi hanya KTP-nya saja. Kita beragama Islam tapi masjid-masjidnya kosong. Kita membaca Al-Quran tapi tidak ada makna dan tidak ada pengamalan. Banyak yang bisa baca Al-Quran tapi tidak mengerti isi kandungan Al-Quran. Justru yang terjadi ialah yang membaca Al-Quran dengan suara merdu dapat piala, sementara yang mengamalkan isi Al-Quran dengan konsekuen malah dapat penjara. Ini ironi, ini menyedihkan, ini memilukan, dan ini memalukan. Semoga kita dihindarkan dari zaman yang demikian. Itu yang ke-9. Yang ke-10 atau yang terakhir, mutiara yang diambil oleh malaikat Jibril adalah arfa'ul iman. Aku, kata malaikat Jibril, akan mengangkat atau mencabut iman dari hati manusia. Inilah mutiara yang paling berharga dari 9 mutiara yang lain, yaitu iman. Ketika mutiara yang bernama iman ini sudah diangkat oleh malaikat Jibril, maka jadilah banyak orang yang akhir hidupnya mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. 10 mutiara ini sangatlah berharga. Hendaklah kita menjaganya dengan baik. Semoga kita tidak mengalami hal yang demikian. Bagaimanapun yang disabdakan oleh Nabi itu benar. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah merasakan zaman yang demikian ini? Kitalah yang menentukan kehidupan kita. Demikianlah khutbah pada pertemuan Jumat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita semua selalu berada di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur الرحيم. اللهم صل وسلم وزد